ada interaktif dan sesuatu pertukaran pengalaman sosial. Metode penelitian kolektif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jadi sasaran Bapak Ibu kan ada objeknya ya, harus ada objeknya, harus jelas objeknya itu apa yang kita teliti. Ya, harus jelas. Jangan sampai objek penelitian kita itu tidak jelas. Artikulasi dari bahasanya itu tidak jelas. Seringkali begitu. Bahasanya gantung gitu ya. Tadi pagi ada salah satu penelitian itu bahasanya itu kayak maka apa yang ditanyakan oleh Pak Fredrik tadi dan Pak Esron itu bagus. Jadi harus judulnya itu dimantapkan oleh para penasihat akademik. Mereka baca gitu ya. Mereka baca judulnya ini sesuai enggak? Sesuai dengan SPOK enggak? SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan. Seringkali di judulnya enggak sesuai gitu kan. Nah, maka dosen-dosen penasihat akademik itu itulah tugasnya memberikan saran gitu lah. Saran judulmu ini begini. Judulnya begini. Ya. Kalau cocoknya judul ini begini. Nah, maka dosen pembimbing penasihat akademik itu bertugas dia mengoreksi itu, memberikan saran. Sekalipun nanti pada ujian, baik itu seminar penelitian, baik itu nanti proposal penelitian, seringkali juga terjadi namanya ya pasti ada masukan begitulah. Itu nggak apa-apa daripada tidak ada barangnya, ya daripada tidak ada barangnya. Ya, daripada tidak ada barangnya begitu. Nah, maka Bapak Ibu sangat penting sekali memperhatikan hal ini, Mas. Semoga Bapak Ibu segera dapat namanya penasihat akademik ya. Itu juga penting supaya Bapak Ibu kalau ada keluhan-keluhan dalam mengikuti perkuliahan bisa Bapak Ibu akan konsultasi dengan para dosen. Contohnya Bapak Ibu mau konsultasi sama saya, kalau ada waktu saya boleh, ya boleh juga. Tapi kalau pasti ada waktu saya longgar, saya akan layani dan saya akan balas WA Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada ya sabar-sabarlah, gitu. Lalu yang kedua adalah, ini mana tadi? Inilah kesulitan kalau kita di media ini kurang ini, jadi begitu kita putar ini, jadi kita ya. Ya, metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam. Makanya tadi malam paling berat sebenarnya kita kalau kita menggunakan namanya metode penelitian kualitatif. Mengapa Bapak Ibu? Karena itu pemahamannya, kajiannya itu lebih dalam sekali. Dalam sekali, karena kita akan menyajikan namanya teori. Kita akan menyajikan teori baru. Itu yang saya bilang tadi, harus teorinya itu ada kebaruan. Jangan teori-teorinya dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada kebaruannya, tidak ada sesuatu yang baru. Walaupun memang agak-agak mirip-mirip, tetapi ada sesuatu yang memang menarik untuk dibaca. Ya, jangan sampai judul-judulnya itu ya judul zaman dulu itu. Harus kreatif. Ya, selain dia kreatif, juga itu judulnya itu menggigit gitu loh, menggigit, menarik untuk dibaca. Lalu yang ketiga adalah jangan sampai judul Bapak Ibu tidak bisa memahami. Ditanya judulnya, Bapak Ibu nggak bisa menjawabnya. Nah, ini sedikit saya tutup dulunya. Jadi ini pengalaman dalam penguji. Bapak Ibu, kan tulisan Bapak Ibu itu kan Bapak Ibu yang buat, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya?
Nah, kenapa Bapak Ibu ketika mempresentasikan judul itu tidak bisa mempresentasikan dengan baik? Jadi Bapak Ibu harus menguasai seluruhnya, dari kata-katanya, dari maknanya, dari arah mau kemana ini tulisan, harus dikuasai dengan betul. Antara judul dengan isi harus sesuai. Jangan seperti yang terjadi sama kawan-kawan. Kita ini sebagai dosen kan kita mendengar, Bapak Ibu kan dengar bagaimana Bapak Ibu mempresentasikan itu, judulnya, latar belakangnya, masalahnya seperti apa, metode yang Bapak Ibu gunakan. Kita dengarkan aja. Kita dengarkan, lalu Bapak Ibu menyampaikan ke kita. Nah, kenapa banyak pertanyaan dosen ketika di Bapak Ibu mempresentasikan tugas Bapak Ibu? Karena tidak sesuai dengan judul, dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Kemana-mana dia. Tidak mengarahkan pada apa yang Bapak Ibu teliti. Yang kedua adalah kedalaman pembahasannya, kajiannya itu masih dangkal. Tidak mendapatkan sumber-sumber yang menarik gitu loh. Sumber-sumbernya, buku-bukunya atau Ibu Vanessa, coba matiin dulu mikrofonnya. Ibu Vanessa. Itu yang tadi. Jadi diusahakan kajiannya itu dalam itu. Jangan Bapak Ibu hanya membahasnya pengertian. Itu paling aku nggak suka kalau ada pengertian itu. Kenapa Bapak Ibu saya tidak suka? Karena itu bukan itu yang dikaji. Sekali lagi saya sampaikan kepada itu bukan itu yang dikaji. Ada itu mahasiswa itu kaji itu pengertian itu berlembar-lembar itu. Ini saya bilang ini adalah menambahkan supaya banyak lembaran daripada tulisannya. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa Bapak tidak suka dengan pengertian? Ya, pertama itu bukan itu yang kita akan kaji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dapat apa dengan pengertian? Cuma ke pengertian kok yang memang kita tunggu-tunggu dari dosen penguji atau dosen pembimbing, ide baru apa yang Bapak munculkan di kajian Bapak Ibu. Ya. Berkaitan dengan judul itu, contohnya ide apa yang Bapak Ibu munculkan di situ. Boleh nggak ada pengertian? Boleh. Itu hanya dimasukkan di dalam, nanti di dalam mungkin ada diskusinya, supaya nanti itu ada kaitannya itu di dalam pengertian ini. Begini, contohnya pengertian pendidikan agama Kristen menurut ini, pengertian pendidikan agama Kristen itu begini-begini. Stop! Jangan lari daripada apa yang Bapak Ibu buat namanya sub atau ide kajian Bapak Ibu. Jangan lari di situ. Ada mahasiswa bilang protes sama saya, Pak nanti orang dosen ini nggak mengerti nanti pengertian. Itu dosen sudah tahu kok. Sudah mengerti mereka. Bukan mereka itu bukan orang sekali mereka menguji. Jadi hindarilah hal-hal yang sifatnya umum. Tapi munculkanlah hal-hal yang menarik gitu dipelajari. Oh ternyata ada ide baru dari beliau ini yang menyampaikan ke kita. Ya, maaf ada yang lewat. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di kajian, di pembahasan itu bukan pengertian yang ditonjolkan di situ.
Yang ditonjolkan di situ adalah ada apa? Apa ide Bapak Ibu? Kenapa yang ide harus dimunculkan? Karena memang itu yang kita tunggu. Itu namanya ada kebaharuan di situ. Nah, disitulah nanti ada perbedaan tulisan Bapak Ibu dengan tulisan-tulisan yang lain. Dimasukkan idenya, ide yang baru. Lalu setelah ada idenya, buatlah pendalamannya. Bagaimana cara mendalaminya itu? Ya, carilah sumber-sumber yang memang mendukungnya. Yang untuk mempendalami itu materinya itu dipertajam dia supaya teori yang Bapak Ibu angkat itu betul-betul ada keabsahannya itu. Begitu kita mengeluarkan namanya statement atau asumsi kita, itu harus didukung dengan tulisan-tulisan yang berbobot. Jangan masukkan dengan tulisan-tulisan yang sangat-sangat tidak ada hubungannya begitu. Nah, ketika Bapak Ibu membaca juga jurnal, contohnya buku, bukan hanya mengutip isinya, tetapi itu harus membaca buku itu dari keseluruhan. Ada itu orang membaca buku itu cuma baca babnya, itu boleh. Tapi Bapak Ibu harus membaca konsep para penulis itu. Dia mau buku ini mau ngomong apa sebenarnya. Nah, ini yang seringkali kita belum sampai. Pokoknya kita kutip contohnya ini, kita kutip iman Kristen adalah. Seringkali iman Kristen adalah. Boleh, tapi itu tidak bukan itu yang dimaksudnya. Konsep dari pembaca itu dia mau ngomong apa sebenarnya. Tadi malam ada idenya Pak Lasit tadi malam itu. Tadi malam dia baca buku saya. Tapi beliau sudah tangkap buku saya itu, dia ngomong apa sebenarnya. Ternyata idenya adalah bahwa pendidikan Kristen itu tidak lagi di dalam tembok dia. Nah, itu ide itu. Bisa dikutip itu, bisa. Bisa dikutip itu, dijadikan sebagai referensi bahwa menurut buku ini mengatakan bahwa ternyata pendidikan Kristen itu tidak lagi berteriak-teriak di dalam tembok gereja, tetapi dia bagaimana dia berdiskusi di dalam segala lini kehidupan masyarakat. Nah, itu namanya merangkup semua tulisan di dalam buku itu dijadikan suatu ide yang menarik. Kita mencoba bergeser sekarang ini pada pengutipan yang sudah kuno begitu ya. Tapi kita bergeser sedikit, lalu kita coba membuat namanya kebaharuan dalam pengutipan itu. Sama dengan juga artikel. Yang Bapak Ibu baca itu abstraknya, lalu kesimpulan daripada tulisan itu apa? Hasilnya itu seperti apa? Ada yang mengutip itu dia kutip contohnya halaman pertama, contohnya menurut si ini mengatakan begini, ya juga boleh. Tetapi bukan begitu sebenarnya. Tapi Bapak Ibu menangkap apa ide daripada penulis itu seperti apa. Bagaimana Bapak Ibu melakukan namanya diskusi dalam teori Bapak Ibu. Itu tadi penelitian kualitatif itu di dalam mendalam itu. Dengan bahasa-bahasa yang menarik. Ya. Tadi ada satu mahasiswa yang saya uji masih pakai bahasanya itu dari hasil penelitian, bukan dari hasil penelitian Bapak Ibu ya. Itu kalimatnya salah itu. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh si A, mengatakan, contohnya lah ya begitu. Jadi kata dari itu tidak boleh dipakai dalam kalimat bahasa. Saya sering kali itu ketemu dalam penulisan jurnal, lalu saya ganti, saya kasih koreksi, saya kasih catatan di situ. Ini bukan kata dari, ini kita bukan dari Medan, dari Sorong, dari Jogja, bukan itu ya, tapi ini menegaskan berdasarkan kajian
yang telah dilakukan oleh si A menunjukkan atau membuktikan. Nah, itu penegasan-penegasan itu harus apa namanya? Nah, itu terlihat di dalam diskusi di dalam kajian. Nah, sebagai mahasiswa S2 yang sedang membangun itu, semakin mantap apa namanya kajiannya itu semakin dalam, Bapak. Ya, semakin dalam, menarik untuk dinikmati. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini apa namanya? Oke, silakan Bapak Ibu. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti ini, Pak. Kalau contoh kita buat satu judul penelitian kita itu pengaruh variabel A terhadap prestasi peserta didik contohnya. Ternyata setelah kita teliti tidak ada pengaruhnya. Apakah bisa dikatakan itu bahwa penelitian itu gagal atau gimana, Pak? Oh, kalau dalam penelitian kuantitatif tidak ada istilah gagal. Hanya saja mungkin teori yang Bapak bangun itu agak-agak sedikit tidak. Nah, itu tadi kembali kepada penajamannya itu kurang tajam, kurang apa namanya tidak sesuai dengan yang apa namanya yang Bapak mau dalam teliti itu. Yang pertama itu waktu Bapak melakukan itu pengamatan Bapak di lapangan kurang tepat. Jadi data-data yang Bapak dapat di lapangan itu tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Maka ketika Bapak Ibu melakukan itu kan ada namanya pra penelitian begitu ya, ada pra penelitian. Ya, pra penelitian di lapangan itu ada namanya bagi angket sementara seperti apa yang Bapak mau ambil. Nah, dari angket itu nanti Bapak terbentuk namanya ternyata apa itu? Persoalannya di sini begitu. Ini kalau kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dalam kalau gagal, nggak ada yang gagal. Ya memang itu ya kejadiannya. Hanya saja yang aku perlu komentar di bagian itu adalah mungkin metode yang Bapak gunakan itu tidak tepat. Tidak tepat atau bahasa dalam membuatnya itu masih perlu namanya pendalaman begitu Pak. Jadi dalam hal ini menurut saya tidak ada salah. Cuma kan kita nggak puas Pak, karena tidak sesuai dengan kalau bisa dikatakan hipotesis awal kita tidak tercapai. Ya kan? Kan itu ada hipotesis kita kan gitu Pak. Sehingga kita buat judul begitu. Oke, masih ada lagi? Kepada dia